Mungkin diam adalah emas, namun diam juga bisa menjadi sangat mematikan. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 penjahat dalam film yang tidak berbicara. He's been silent now for 2 weeks almost. Untuk daftar ini, kita akan melihat para silent killer dan monster dari genre film horor. Kita akan memasukkan penjahat yang tidak bisa berbicara dan mereka yang memilih untuk tidak berbicara. Monster-monster terkenal seperti zombie tidak akan dimasukkan, karena meski mereka awalnya diam, beberapa dari mereka meminta makanannya dengan berisik. Kalau kamu suka dengan yang kamu dengar, pastikan untuk cek lagu fullnya dengan link di bawah. Nomor 10, Bughuul, franchise Sinister. Sekarang, iblis bukanlah hal yang baru dalam genre horor. Jadi untuk Sinister, penulis skrip Scott Derrickson dan C. Robert Cargill memutuskan untuk menaikkan level dengan Dewa Babilonia. Bughuul mungkin tidak memiliki mulut seperti Pazuzu dalam film The Exorcist, tetapi dia memang tidak membutuhkannya. Dengan merusak anak-anak yang berada di sekitarnya, dia dapat memaksa mereka untuk melakukan hal-hal jahat yang dia inginkan, termasuk membunuh orang dan merekamnya dalam sebuah film. Sepertinya dia adalah pencinta film, dan hasil akhir dari upaya pembuatan filmnya tidak memiliki banyak cerita. Tetapi tentu saja, itu mengerikan. Nomor 9, Krampus. I take back my wish! I take it all back! Sebuah kisah klasik untuk semua Grinches and Scrooges di musim Natal. Krampus memberikan kita sesuatu yang harus ditakuti di musim yang paling meriah ini. Cerita rakyat tentang Krampus mungkin telah ada selama berabad-abad, tetapi dia memiliki banyak perwujudan. Krampus came not to reward, but to punish. Not to give, but to take. Versi mengerikan dalam kultus populer milik Michael Dougherty ini mungkin sudah sering dilihat atau didengar. Namun kehadirannya benar-benar terasa dan memberikanmu kengerian yang luar biasa. Terlepas dari momen-momen lucunya, film ini tidak kenal belas kasih dan tidak ada karakter yang tidak terluka. Terutama mereka yang bertemu dengan Krampus itu sendiri. Nomor 8, The Creeper, franchise Jeepers Creepers. Siapa yang akan menyangka kalau seseorang dengan nafsu makan yang sangat besar dapat menutup mulut mereka? The Creeper adalah makhluk kuno yang suka meniru orang-orangan sawah, berkeliaran di pedesaan untuk membantai orang-orang dan memakan bagian tubuh mereka. Setiap orang punya hobi. Untungnya, The Creeper hanya berburu selama 23 hari setiap musim semi ke-23. Dia menggunakan mulutnya untuk menggeram dan tentu saja untuk mengunyah korbannya. Tetapi tampaknya dia tidak pernah menggunakan bahasa manusia selama perjalanannya. Namun, kesunyian dari The Creeper hanya membuatnya semakin mengancam. Kamu tidak bisa memohon ataupun berdiskusi dengan orang yang tidak akan berbicara, bukan? Just think for a second. I won't fight you. You can take me. I'm stronger. You want me. Nomor 7, The Entity, It Follows. Never go into a place that doesn't have more than one exit. It's very slow, but it's not done. Entitas yang mengikuti mangsanya dalam It Follows memiliki keunggulan yang berbeda untuk daftar ini. Karena kita tidak pernah melihat bentuk asli dari entitas ini, jangankan bisa berbicara atau tidak, kita bahkan tidak tahu apakah dia memiliki mulut atau tidak. Makhluk apapun itu, dia ditularkan seperti EMS. Kamu hanya bisa lolos darinya jika kamu melakukan hubungan badan bersama orang lain, yang akan membuat entitas ini mengikuti mereka. Namun, jika entitas ini membunuh mereka, dia akan kembali memburumu. If it kills her, it gets me. It goes straight down the line to whoever started it. Meskipun entitas ini mengikuti dan menyerang korbannya menggunakan wujud manusia yang tidak asing, namun bentuk ini hanya berjalan dan tidak mengucapkan sepatah kata pun.
Nomor 6, Valak, The Conjuring 2. Iblis lainnya yang pendiam namun mematikan. Valak dibawa ke dalam sequel The Conjuring sebagai hasil dari pemikiran tambahan dengan fokus film kedua yang seharusnya berada di Enfield yang terkenal menyeramkan. Namun, kehadiran biarawati iblis itu sangatlah menakutkan. Bahkan, hanya sebagai lukisan saja, dia benar-benar mencuri perhatian. Dan berkat itu, dia mendapatkan film spin-off-nya sendiri. Oh God. Valak the Defiler tampaknya telah mengikuti keluarga Warren untuk waktu yang cukup lama. Sampai mereka akhirnya berhasil mengalahkan sang iblis saat dalam tugas untuk membantu keluarga Hudson. Nomor 5, sebagian besar dari The Tethered, Us. Once upon a time. Apa yang lebih buruk dari Silent Killers? Nah, gimana kalau pembunuhnya ternyata adalah diri kita sendiri? Dengan Red sebagai pengecualian yang memimpin para doppelgangers keluarga Wilson, The Tethered benar-benar tidak bersuara. I asked you nice. Now I need y'all to get off my property. Entah bagaimana, hal itu hanya membuat mereka semakin menyeramkan. Mereka terlihat tidak asing, namun di saat yang bersamaan terlihat di luar dunia. Sebuah black box di mana perasaan dan pikirannya mustahil untuk dipahami. Fakta kalau calon korbannya tidak bisa berkomunikasi dengan mereka membuat mereka semakin berbahaya. Kamu tidak bisa berbicara dengan mereka ataupun mengancam mereka. Yang bisa kamu lakukan hanyalah lari. Oh, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go! Nomor 4, Xenomorph, franchise Alien. Mungkin mereka adalah alien, namun kita sudah cukup beruntung untuk melihat seluruh proses evolusi dan kehamilan mereka. Dan pada saat itu, kita belum pernah mendengar apapun yang terdengar seperti bahasa yang kita kenal kecuali gumaman marah. Dengan cara ini, mereka sangatlah berbeda dari saingan mereka di franchise Predator yang tampaknya memiliki bahasa mereka sendiri dan telah berkomunikasi dengan manusia. Xenomorph telah meneror penonton sejak kehadiran mereka di layar kaca pada tahun 1979. Setelah banyak sequel dan spin-off, mereka pun menjadi legenda di antara para pembunuh yang diam, menjadikan banyak pembunuh bertopeng mendapatkan saingan yang berat. Kami jamin kamu tidak akan mendengar kedatangan mereka. Nomor 3, Jason Voorhees, franchise Friday the 13th. Jason mungkin hanya menjadi cameo pada film pertama Friday the 13th. Namun, meski setelah muncul dalam lusinan film dan 4 dekade, pembunuh kejam bertopeng hoki ini masih belum mengeluarkan satu kata pun. Meski dia telah bersaing dengan Freddy dan Chucky selama bertahun-tahun, Jason Voorhees benar-benar tahu seberapa kuat dan menakutkan dirinya. Menguntit dan membunuh penghuni Camp Crystal Lake selama bertahun-tahun. Kemudian memperluas jangkauannya, si raja film slasher ini tidak perlu mengeluarkan satu kata pun untuk membunuh. Nomor 2, Leatherface, franchise The Texas Chainsaw Massacre. Kalau Jason adalah mayat hidup, Leatherface tidak punya alasan yang cukup bagus untuk tidak bisa bicara. Mungkin dia adalah hasil dari perkawinan saudara dan merupakan hasil dari kekerasan di tangan keluarga yang paling gila yang pernah ada. Pastinya, kamu tidak akan mengenakan kulit manusia di wajahmu dan memakan korbanmu jika kamu memiliki masa kecil yang bahagia. Melihatnya meraba-raba dan mengendus layaknya babi, para penonton pasti menduga kalau Leatherface sedikit lambat. Dan mungkin tidak pernah belajar cara berbicara. Meski begitu, kita rasa semua orang bisa paham apa yang menjadi tujuannya. You made Mama proud.
Sejujurnya, tidak ada yang lebih menyeramkan daripada penjahat yang diam, karena kamu tidak tahu apa yang sedang mereka pikirkan. Seperti Leatherface, dia menyeramkan karena menggunakan gergaji mesin dan mengenakan kulit manusia. Tapi, dia juga menyeramkan karena dia adalah sosok besar yang emosinya tidak bisa kamu baca. Jadi, siapa yang bisa lebih buruk dari penjahat diam yang ikonik ini? Kita akan melihatnya setelah beberapa honorable mentions berikut ini. Now listen, is there any other way out of here? The windows. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu punya pilihan untuk menerima notifikasi di sebagian video atau pada semua video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan kamu ke bagian pengaturan dan nyalakan notifikasi. Nomor 1, Michael Myers, franchise Halloween. Michael Myers akan selalu menjadi pembunuh diam yang paling ikonik. Tatapannya yang kosong dan metode membunuh yang brutal dapat membuat siapapun ketakutan. Keheningannya hanya membuatnya lebih tidak manusiawi dan seakan tidak terhentikan. Bahkan, sebagai seorang anak-anak dalam adegan pembukaan yang klasik itu, hal yang paling mengerikan adalah kurangnya respon dari Michael muda terhadap keterkejutan orang tuanya. Michael? Rob Zombie mungkin telah memecahkan sedikit misteri dengan remake-nya di tahun 2007 yang membuat Michael muda berbicara. I need to get out of here. Namun, sosok Michael dewasa akan selalu menjadi sosok bayangan bisu dalam mimpi buruk kita, entah itu bertopeng ataupun tidak. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Tuliskan pilihanmu di kolom komentar di bawah. Dan kalau kamu menyukai lagu yang sedang dimainkan sekarang, jangan lupa untuk melihat musik videonya di sini.